Alkisah suatu hari seseorang menemui seorang dokter karena tubuhnya terasa nyeri. Pak dokter bertanya, bagian mana yang terasa nyeri? Orang itu menjawab, sekujur tubuh saya dok. Pak dokter meminta agar orang itu menyentuh pundaknya. Yang bersangkutan menyentuh baunya dan ia menjerit kesakitan. Kemudian Pak dokter meminta orang tadi menyentuh lututnya. Orang itu menyentuh lututnya dan ia meringis kesakitan. Pak dokter menyuruh orang tersebut menyentuh keningnya. Kembali orang tersebut berteriak kesakitan. Ia berkata, manapun bagian tubuh yang saya sentuh, saya merasa kesakitan dok. Ini penyakit yang aneh. Semua bagian tubuh kalau disentuh terasa nyeri. Mulai dari ujung kepala sampai telapak kaki. Setiap kali orang itu menyentuhnya, ia merasa kesakitan. Jadi Pak dokter memeriksa sekujur tubuh dari sang pasien. Sesudah memeriksa dengan teliti, Pak dokter berkata, tidak heran kalau saudara merasa kesakitan dimanapun saudara menyentuh tubuh saudara. Karena jari telunjukmu terkilir alias keseleo. Hal seperti ini sering terjadi dalam kehidupan manusia. Orang merasa bahwa hidupnya serba salah. Ia berbuat ini keliru, berbuat itu salah. Melangkah ke timur gagal, bertindak ke barat juga tidak berhasil. Di mana letak persoalannya? Memang kondisi seperti inilah yang banyak kali terjadi dalam kehidupan rumah tangga, usaha, pekerjaan, karier, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Di dalam situasi seperti itu, sebaliknya dari menubruk ke sana kemari oleh karena rasa panik, yang diperlukan adalah mencari letak persoalan yang sesungguhnya, yaitu jari yang terkilir tadi. Bereskan akar masalahnya. Dan baru kita akan dapat menata kehidupan secara baik. Itulah yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 13 sampai 19. Di dalam ayat-ayat ini kita melihat apa yang diajarkan oleh Alkitab tentang bagaimana kita dapat menata kehidupan kita sehingga sebaliknya dari berputar-putar tanpa arah, tanpa juntrungan, tanpa makna, menjadi hidup yang terarah dalam lembaran yang baru. Yaitu hidup yang penuh dengan arti dan limpah dengan kebahagiaan. Sebelum saya teruskan pembahasan ini, saya ingin bertanya terlebih dulu. Apakah saudara ingin tahun yang baru ini menjadi awal lembaran yang baru bagi hidupmu? Bukan lagi hidup berputar-putar, tubruk sana, tubruk sini tanpa hasil. Namun hidup yang terarah, penuh dengan makna dan kebahagiaan. Kalau saudara berkata, ya kehidupan seperti itu yang saya inginkan. Maka saya mengajak saudara untuk mempelajari apa yang Alkitab katakan tentang kehidupan yang restart. Kehidupan dengan awal yang baru tersebut. Kehidupan yang dijanjikan Allah kepada umatnya. Bangsa Yehuda. Di dalam Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 21. Kehidupan yang dialami sendiri oleh Rasul Paulus. Sebagaimana yang ia paparkan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 13 sampai 19. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia, ketujuh ayat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 13 sampai 19 ini ditata menjadi 5 bagian. 4 bagian diawali dengan kata sebab. Dan 1 bagian dimulai dengan kata jadi. Ditata menjadi 4 penjelasan yang masing-masing diawali dengan kata sebab. Dan 1 kesimpulan yang dimulai dengan kata jadi. Saya ulang, 4 penjelasan dan 1 kesimpulan. 4 penjelasan ini dalam Alkitab bahasa Indonesia masing-masing diawali dengan kata sebab. Sedangkan 1 kesimpulan dimulai dengan kata jadi atau therefore dalam bahasa Inggris. Kesimpulan yang menjelaskan mengapa banyak kali orang hidup seperti orang yang seluruh tubuhnya terasa nyeri tadi. Yaitu karena jarinya terkilir. Kesimpulan yang menjelaskan
Mengapa banyak kali orang hidupnya serba berantakan? Kesimpulan yang menjadi kunci untuk membereskan kehidupan, yaitu sebagaimana yang ditulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dan 18. Supaya kita tidak kehilangan urut pikir atau train of thought-nya, saya akan bacakan ayat yang memuat kesimpulan tadi. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dan 18. Ditulis seperti demikian. Jadi, ingat kata itu. Jadi kesimpulannya, siapa yang ada di dalam Kristus, perhatikan kata itu, ada di dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah. Yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat-ayat ini telah saya jelaskan di dalam khotbah saya minggu yang lalu. Dalam khotbah dengan judul A New Creation tersebut, berdasarkan 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai 18 ini telah saya jelaskan bahwa kunci dari semuanya adalah kita harus menjadi ciptaan yang baru, a new creation. Itulah hidup di dalam Kristus. Itulah hidup dalam anugerah Allah. Itulah hidup dengan masa depan yang baru. Bagi saudara yang belum mengikuti khotbah tersebut, saya sangat menganjurkan agar Anda mengikutinya melalui YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini. Melaluinya saudara akan memahami bagaimana kita dapat mengalami hidup yang restart atau hidup dalam awal yang baru tersebut. Hidup dalam awal yang baru yang diuraikan oleh Rasul Paulus di dalam ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya. Yaitu mulai ayat 13 sampai 19. Di situ ia menulis 4 wujud dari hidup yang baru tersebut. Keempat hal inilah yang akan kita pelajari sepanjang bulan ini. Keempat hal itulah yang harus mewarnai kehidupan kita di sepanjang tahun ini. Sehingga dengan demikian kita dapat melewati era yang baru di tahun yang baru ini. Dengan hidup yang tidak terpengaruh oleh keadaan, namun justru kita akan mempengaruhi keadaan di sekitar kita. Keempat hal tersebut dimulai dari arah kehidupan yang baru. Hal ini dikemukakan Rasul Paulus di ayat 13. Mari kita baca ayat tersebut. Sementara saya membacanya, saya ajak semua saudara dimanapun Anda saat ini sedang berada. Entah di rumah, entah di mobil, entah di kantor. Saya ajak saudara ikut membacanya bersama dengan saya. Kalau saudara dapat mengucapkannya dengan suara nyaring, ucapkan itu dengan suara yang nyaring. Kalau saudara sedang berada di tempat umum, minimal bacalah bersama dengan saya di dalam hatimu. 2 Korintus pasal 5 ayat 13. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Di dalam ayat ini, Rasul Paulus menjelaskan wujud yang pertama dari kehidupan baru yang telah ia alami di dalam Kristus. Sebagaimana yang telah ia tulis di ayat 17 sampai 18 tadi. Pembaharuan yang nampak dalam tujuan hidupnya. Tentang hal itu, di ayat 13 ini, Paulus mengutarakan 3 hal. Yang pertama, bahwa wujud dari hidup yang baru adalah hidup dengan tujuan yang baru. Saya ulang, wujud dari hidup yang baru adalah hidup dengan tujuan yang baru. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa seseorang telah mengalami pembaruan dalam kehidupannya? Atau yang di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 diistilahkan sebagai menjadi ciptaan yang baru. Antara lain lihatlah dari tujuan hidupnya. Menjadi orang yang hidup
hidup dalam Kristus bukan berarti saudara sekadar ganti KTP, bukan sekadar ganti nama yang dengan menempelkan nama-nama Alkitab pada nama saudara, bukan sekadar ganti kosakata, yaitu sekarang sebentar-sebentar berkata, haleluya, puji Tuhan, shalom, dan sejenisnya. Semua itu boleh saja. Saudara mau menempelkan semua nama Alkitab pada nama saudara juga silakan. Namun semua itu tidak dengan sendirinya merupakan pertanda bahwa dirimu telah menjadi manusia yang baru. Orang yang berjalan dengan kehidupan yang baru adalah orang yang memiliki tujuan hidup yang baru. Hal itu dikemukakan Paulus di ayat 13. Di ayat 12 ia berkata, bahwa sekarang ia tidak berusaha untuk memuji-muji atau bermegah karena hal-hal lahiriah. Sekarang ia memiliki tujuan hidup yang baru, yaitu untuk melayani Kristus dan memperhatikan kepentingan jemaat. Artinya, dari hidup yang semula berorientasi atau berpusatkan pada diri sendiri, sekarang ia hidup dengan berpusatkan pada Kristus dan menjadi berkat bagi orang lain. Pembaruan dalam tujuan hidup ini sangatlah penting. Sebab sesungguhnya sebelum orang mengenal Kristus, yang bersangkutan hidup dalam tujuan yang meleset dari sasaran yang seharusnya. Itulah makna yang sebenarnya dari kata dosa atau harmatia dalam bahasa Yunani. Yaitu to miss the mark atau meleset dari sasaran. Persoalannya, acap kali orang tidak sadar bahwa yang bersangkutan sedang meleset dari sasaran. Ia berpikir bahwa dirinya sedang berada di arah yang benar. Padahal ia sedang melenceng, bahkan hidup bertolak belakang dengan sasaran yang seharusnya. Di dalam dunia penerbangan, hal ini disebut sebagai spatial disorientation. Kehilangan arah spasial atau kehilangan arah ruang. Space, spasial, ruang. Itulah yang dialami oleh John F. Kennedy Jr., putra dari almarhum Presiden Kennedy pada tahun 1999. Sejak itu, ia bersama dengan istrinya dan adik iparnya melakukan perjalanan dari New Jersey ke Massachusetts untuk menghadiri pesta perkawinan dari saudara sepupunya. Yang bersangkutan mengemudikan sendiri pesawat berbaling-baling tunggal Piper Saratoga. Nampaknya senja yang gelap pada saat ia menerbangkan pesawat tersebut membuat John F. Kennedy Jr. tidak dapat melihat cakrawala. Sebaliknya dari terbang dengan mengandalkan peralatan atau instrumen pada kokpit, ia mengandalkan pengamatan indrawinya. Sedangkan ia tidak mengetahui apakah pesawat yang ia kemudikan sedang menanjak ke atas atau menukik ke bawah. Karena pemandangan di luar pesawat serba gelap. Itulah yang disebut sebagai spatial disorientation. Kehilangan arah spasial atau ruang. Sama seperti kalau saudara berada di dalam ruangan yang gelap gulita. Saudara sedang melangkah menjauhi pintu atau mendekati pintu. Saudara tidak dapat mengetahuinya. Karena keadaan sekitar saudara serba sangat gelap. Saudara pikir saudara sedang mendekati pintu. Padahal bisa jadi sesungguhnya saudara sedang menjauhinya. Mengapa? Karena saudara kehilangan arah spasial atau kehilangan arah ruang. Itulah yang dialami oleh John F. Kennedy Jr. Alhasil, ia merasa bahwa dirinya sedang mengemudikan pesawat dengan hidung pesawat terarah ke atas. Padahal sesungguhnya pesawat itu sedang menukik ke bawah. Akibatnya, bukannya pesawat itu terbang semakin lama semakin tinggi, namun malah menghunjam ke lautan Atlantik, pecah berkeping-keping dan tenggelam di sana. Hal seperti ini acap kali dialami oleh orang di dalam kehidupannya. Di dalam kegelapan, hidup mereka tidak mengetahui arah yang benar. Arah yang keliru mereka anggap sebagai yang benar. Tujuan yang menghancurkan kehidupan justru mereka anggap sebagai tujuan yang membahagiakan. Namun di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Yaitu hidup di dalam terang Allah.
dan berjalan dengan tujuan yang baru. Apabila saudara percaya, kehidupan seperti itulah yang Allah janjikan bagi hidupmu. Tulislah kata amin pada kolom komen di YouTube channel yang sedang saudara ikuti. Sehingga sebaliknya, dari hidup menghancurkan diri, sekarang kita mengetahui arah kehidupan yang benar. Yaitu yang membawa kita kepada kehidupan yang penuh dengan makna. Sebaliknya, dari hidup mengejar fata morgana yang dari jauh nampak seperti mata air yang segar. Namun ketika sudah dekat, yang kita dapati hanyalah hamparan pasir kering belaka. Kita sekarang hidup dengan sasaran yang tepat, yaitu hidup dalam kebahagiaan dan berjalan menuju kepada kebahagiaan yang lebih besar. Apabila saudara percaya bahwa kehidupan seperti itulah yang Allah sediakan bagi dirimu, tulislah kata amin pada kolom komen di YouTube channel yang sedang saudara ikuti. Dengan menulis seperti itu, saudara menyatakan iman saudara dan meneguhkan iman saudara sendiri di dalam Kristus. Kita hidup dalam kehidupan yang baru, yaitu dengan tujuan hidup yang baru. Itulah hidup yang restart. Itulah hidup dengan arah yang baru atau a new direction. Selanjutnya, yang kedua. Wujud dari hidup yang baru adalah hidup dengan tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau semula orang hidup hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri atau yang diistilahkan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 12 yaitu hidup memuji-muji diri sendiri dan bermegah karena hal-hal lahiriah, maka dalam kehidupan yang baru sekarang orang hidup dengan tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Hal ini ditegaskan Rasul Paulus di ayat 13. Yaitu dalam kalimat seperti demikian. Ayat 13 kalimat pertama. Sebab, perhatikan kata itu. Sebab, jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Yang ia maksudkan dengan frasa atau penggalan kalimat tidak menguasai diri di sini, dalam bahasa Inggris adalah out of our mind atau eksistemi dalam bahasa Yunani. Kalau saya terjemahkan secara bebas, arti dari kata eksistemi tersebut adalah mengesampingkan kepentingan diri sendiri. Sehingga dianggap orang sebagai pribadi yang tidak waras. Dengan demikian Paulus berkata, sebaliknya dari hidup hanya memikirkan diri sendiri, sekarang yang bersangkutan tidak lagi mengutamakan kepentingan dirinya. Suatu tindakan yang melawan arus. Sehingga membuat orang beranggapan bahwa Paulus telah kehilangan akal. Untuk menjelaskan alasan dari tindakannya ini, Paulus berkata, apabila dirinya berbuat seperti demikian, maka hal itu adalah karena ia hidup untuk melayani kehendak Allah. Singkat kata, dalam tujuan hidupnya yang baru, Paulus ingin menyenangkan hati Tuhan. Apapun harga yang harus dibayar untuk itu. Artinya, dalam kehidupan yang baru, ia hidup untuk melakukan kehendak Allah apapun risiko yang harus ia tanggung karena hal itu. Itulah tujuan hidup yang dibayar dengan komitmen yang sepenuhnya. Itulah bukti dari kekristenan yang sejati. Bisa jadi sikap seperti ini dipandang orang sebagai suatu kebodohan. Hal yang dapat dipahami. Karena di luar Kristus, orang hidup dalam spatial disorientation atau kehilangan arah spasial. Arah yang tepat mereka anggap sebagai tujuan yang keliru. Sedangkan tujuan yang keblinger justru mereka anggap sebagai arah yang benar. Bagi orang hidup di luar Kristus, keberhasilan yang semu mereka anggap sebagai keberhasilan yang sejati. Sehingga sebagai akibat mereka hidup di dalam fata morgana atau kebahagiaan yang palsu. Hal ini mengingatkan saya kepada perkataan Arthur Wallace, seorang pemimpin dan tokoh dalam pembaruan gereja dari Inggris. Kata-kata yang bersangkutan pernah saya kutip dalam khotbah saya dalam ibadah kaum profesi muda atau Fusion beberapa waktu yang lalu.
Arthur Wallace berkata seperti demikian. If you want to be successful in your life, find out what God is doing in your generation and bring yourself into it. Apabila engkau ingin berhasil dalam kehidupanmu, temukan apa yang Allah sedang kerjakan dalam generasimu dan ceburkan dirimu ke dalamnya. Artinya, apabila kita hidup dalam kehendak Allah, maka Ia yang akan menjadikan perjalanan hidup kita sebagai perjalanan yang diwarnai dengan keberhasilan. Apakah saudara ingin tahun ini hidupmu diwarnai dengan keberhasilan yang sejati, bukan keberhasilan yang semu? Apakah saudara ingin tahun ini hidupmu diwarnai dengan kebahagiaan yang sejati dan bukan kebahagiaan yang palsu? Bukan kebahagiaan yang nampak di luar gemerlapan, tetapi sesungguhnya saudara sadar bahwa hidupmu kehilangan arah tanpa tujuan yang jelas, hatimu dalam keadaan hampa. Kalau saudara menjawab ya, pastikan bahwa engkau mengenal kehendak Allah dan hidup sesuai dengan kehendaknya itu. Kalau saudara bertanya, di mana saya dapat mengenal kehendak Allah bagi diriku? Ini jawabannya. Hiduplah dalam relasi yang akrab dengan Kristus. Maka engkau akan mengenal kehendak Allah bagi dirimu. Semakin saudara akrab dengan Tuhan, semakin saudara akan mengenal isi hatinya. Isi hatinya yang Ia paparkan dalam Alkitab akan menjadi pesan yang bersifat spesifik bagi dirimu. Karena keakrabanmu dengan Kristus. Oleh sebab itu, tak bosan-bosan saya berkata, berikan dirimu untuk hidup semakin akrab dengan Tuhan. Hiduplah bergaul karib dengan Dia dan saudara tidak akan pernah dikecewakannya. Keakraban yang kita pelihara antara lain melalui doa. Oleh karena itu, mari kita mengisi tahun ini dengan semakin meningkatkan kehidupan doa kita. Baik doa yang kita lakukan secara pribadi pada jam-jam ibadah harian, sebagaimana yang kita laksanakan berdasarkan tuntunan buku ibadah harian ini, maupun doa secara bersama-sama sebagai suatu jemaat. Jangan lewatkan ibadah doa yang diselenggarakan setiap hari Sabtu pagi. Saudara dapat mengikuti ibadah doa tersebut melalui YouTube channel Doa Fajar Pengharapan Live. Dalam ibadah doa yang diselenggarakan secara live dari Pasir Koja dan yang disiarkan secara live streaming ini, saya membimbing saudara untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan serta mendoakan semua saudara. Lebih jauh, yang ketiga, wujud dari hidup yang baru adalah hidup dengan tujuan untuk menjadi berkat bagi sesama. Saya ulang, hidup dengan tujuan untuk menjadi berkat bagi sesama. Di satu sisi, kita hidup untuk melakukan kehendak Allah. Di sisi yang lain, sebagai implikasinya, kita hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kedua hal ini berjalan seiring dan tidak dapat dipilih hanya salah satu darinya. Bukan either all, tetapi both of them or not at all. Bukan salah satu dari antaranya, tetapi kedua-duanya atau sama sekali tidak. Sebab Allah adalah pribadi yang maha baik. Sehingga kehendaknya adalah senantiasa baik bagi semua orang. Oleh karena itu adalah tidak mungkin bagi kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah yang maha baik. Dan di saat yang sama kita hidup dengan niatan ataupun perilaku yang curang terhadap orang lain. Apabila kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita pun akan mengasihi sesama kita seperti Dia mengasihi semua umat manusia. Atas dasar itulah, maka di dalam kalimat kedua dari 2 Korintus pasal 5 ayat 13, Rasul Paulus menulis seperti demikian. Perhatikan. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Artinya, apapun yang ia lakukan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Memang itulah tolak ukur dari kebenaran atas perbuatan kita. Sebagai orang yang hidup di dalam anugerah Allah, ukuran dari perbuatan kita bukan sekadar boleh atau tidak boleh. Sehingga pertanyaannya bukanlah
boleh merokok atau tidak boleh merokok. Namun apakah tindakan kita memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama atau tidak? Walaupun dalam Alkitab tidak ada tulisan dilarang merokok, memang tulisan itu hanya ada di pom bensin. Namun apabila kita mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak membuat orang memuliakan Tuhan dan justru menjadi sandungan bagi orang lain, maka jangan lakukan hal itu. Mungkin di antara saudara ada yang bertanya, kalau saya hidup hanya untuk menjadi berkat untuk orang lain, lalu kapan saya akan dapat hidup untuk menyenangkan hati saya sendiri? Kalau saya hidup hanya untuk memikirkan kepentingan orang lain, kapan saya dapat hidup untuk memikirkan kepentingan saya sendiri? Perlu saudara pahami, bahwa justru dengan hidup menjadi berkat bagi orang lain, sesungguhnya kita sedang membahagiakan diri kita sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh National Opinion Research Center and the University of Chicago, sebuah lembaga riset yang sangat berpengaruh di Amerika Serikat, membuktikan hal tersebut. Pada bulan Februari tahun 2006, lembaga ini mempublikasikan hasil penelitian mereka tentang kesehatan dan kebahagiaan rumah tangga. Berdasarkan riset yang berlangsung selama 1,5 tahun, mereka memperoleh 2 kesimpulan yang penting. 2 kesimpulan tentang kesehatan dan kebahagiaan rumah tangga. Kalau saudara ingin rumah tangga saudara bahagia, perhatikan ini. Pertama, rumah tangga yang dipenuhi dengan kasih yang altruistik, yaitu kasih yang tidak egois atau mementingkan diri sendiri, akan berbahagia. Di dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa suami istri yang tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tetapi memikirkan kepentingan pasangan hidupnya, rumah tangga mereka akan berbahagia. Bukan itu saja. Kesimpulan yang kedua, yaitu bahwa orang yang hidup dalam kasih yang altruistik atau tidak egois itu, ia sendiri akan juga berbahagia. Artinya bukan hanya pasangan hidupnya saja yang akan berbahagia, tetapi yang bersangkutan sendiri juga akan merasa berbahagia. Seringkali orang berpikir, saya mengasihi pasangan hidup saya untuk membahagiakan dirinya. Benar, tetapi bukan hanya itu. Sesungguhnya bukan saja ia membahagiakan pasangan hidupnya, tetapi ia juga sedang membahagiakan dirinya sendiri. Singkat kata, orang yang hidup hanya memikirkan dirinya sendiri tidak akan berbahagia. Orang yang hidup secara egosentris, yaitu beranggapan bahwa seluruh alam semesta berpusatkan pada dirinya, tidak akan pernah mengalami kepuasan yang sejati. Yang bersangkutan hidup seperti sebuah black hole, yaitu lubang hitam di luar angkasa yang menyerap apa saja yang ada di sekitarnya dan tidak pernah menjadi penuh lubang itu. Tetapi tidak demikian halnya dengan orang yang tidak hidup dengan memikirkan dirinya sendiri, namun hidup dengan tujuan yang baru, yaitu menjadi berkat bagi sesama. Orang yang hidup dengan kasih yang altruistik ini akan berbahagia. Pentingnya memiliki tujuan hidup yang benar ini saya bahas secara lebih rinci dalam khotbah saya untuk kaum profesi muda atau Fusion pada minggu ini. Dalam khotbah yang berjudul A New Purpose yang dapat saudara ikuti melalui YouTube channel ini, saudara akan belajar tentang pentingnya untuk memiliki tujuan hidup yang bukan hanya jelas, namun benar. Itulah hidup dalam awal yang baru, restart. Itulah hidup dengan tujuan yang baru, a new direction. Itulah hidup yang limpah dengan kebahagiaan. Memang kita menyadari bahwa kita sedang memasuki era yang baru. Bukan hanya dari sisi kesehatan oleh karena pandemi yang telah berlangsung lebih dari 10 bulan ini. Tetapi juga dalam hal tatanan sosial dan ekonomi. Era yang baru yang menuntut pola pikir dan sikap hidup yang baru. Era yang baru yang hanya akan dapat kita lewati di dalam keberhasilan dan kebahagiaan
kalau kita hidup di dalam Kristus. Kehidupan di dalam Kristus. Yang sebagaimana dikatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru. Hidup di dalam ciptaan yang baru. Sebagaimana yang terlihat karena kita berjalan di dalam tujuan hidup yang baru. Itulah hidup dengan tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Itulah hidup dengan pikiran, perasaan, dan niatan hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan membawa manfaat bagi lingkungan di sekitar kita. Itulah hidup yang bugar karena kita hidup bukan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi kita hidup dalam cakrawala kehidupan yang luas. Itulah kehidupan yang dicontohkan oleh Yesus Kristus sendiri. Ia yang maha mulia telah rela datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Seperti yang ia katakan, ia datang ke dunia bukan untuk melakukan kehendaknya sendiri, namun untuk menggenapi kehendak Allah Bapa. Ia datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah contoh dari kehidupan yang mulia. Ke dalam kehidupan yang seperti itulah ia memanggil kita untuk hidup mengikuti teladannya. Oleh sebab itu, mari kita mengisi tahun yang baru ini. Bukan lagi dalam kehidupan yang sia-sia dan berputar-putar tanpa makna. Mari kita mengisinya dengan kehidupan yang baru, yaitu kehidupan di dalam Yesus. Mari kita mengisinya dengan kehidupan yang semakin akrab dengan Tuhan dan dengan tujuan yang baru. Sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui dan di dalam kehidupan kita. Itulah kehidupan yang limpah dengan kebahagiaan yang tidak akan pernah kita sesali. Itulah kehidupan dalam awal yang baru, restart. Itulah kehidupan dengan tujuan hidup yang baru, a new direction. Itulah kehidupan yang Allah sediakan bagi kita di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di dalam Engkau kami melihat ada masa depan yang baru. Di dalam Engkau kami melihat ada hari esok yang baru. Di dalam Engkau kami melihat ada lembaran yang baru. Di dalam Engkau kami melihat ada tujuan hidup yang baru. Bukan lagi hidup yang sia-sia. Bukan hidup yang berputar-putar tanpa makna. Tetapi hidup yang berarti. Hidup yang penuh dengan makna. Hidup yang limpah dengan kebahagiaan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Karena Engkau rela datang ke dunia bersama dengan manusia. Mengorbankan diri sampai mati di kayu salib. Menghapuskan masa lampau kami. Dan memberikan lembaran yang baru bagi kami. Memberikan masa depan yang baru bagi kami. Kami percaya di dalam Engkau ada harapan. Di dalam Engkau ada masa depan yang baru. Di dalam Engkau ada hari esok yang tidak mengecewakan. Tuhan Yesus, saya berdoa saat ini. Ulurkan tangan-Mu yang membaharui itu. Menjamah setiap orang yang sedang memanggil nama-Mu. Ulurkan tangan-Mu yang membuka jalan di saat tiada jalan. Ulurkan tangan-Mu yang mengangkat setiap beban. Ulurkan tangan-Mu yang menyediakan jalan keluar tepat pada waktunya. Dan di dalam nama, di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, saya berdoa untuk tujuan hidup yang baru, masa depan yang baru, harapan yang baru, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.